Wali Songo gak bisa diganggu gugat. Bagaimana caranya menyadarkan orang-orang yang lebih mengutamakan habaib daripada ulama Nusantara? Kita sebagai orang biasa, yaitu disebut kiai kampung. Orang yang meninggal, yang ngurusin ulama kampung atau orang lain? Saya tanya, orang kampung. Masa yang bikin bendera dari sana? Mungkin nanti diakui Indonesia Raya, semua diakui, segala macam. Enak teman. Orang berpolitik jangan dicampur baurkan dengan agama. Orang berpolitik jangan dicampurkan dengan nasab. Wali Songo gak bisa diganggu gugat. Tetap terahnya Raja Nusantara. Syekh Nawawi maupun guru saya Abuya Mama Armin Cubuntu sudah mengatakan bagaimana menjaga Timur Tengah. Ini saking cintanya kepada baginda Rasulullah SAW. Masalah sejarah nggak akan hilang, biarpun diutak-utik tetap sejarah Indonesia ada, nggak akan kemana-mana. Saya kedatangan tamu pun saudara-saudara saya juga kaget. Baru kena atau diundang? Enggak, ini undangan Allah bukan undangan Gufron. Betul enggak? Banyak yang dari mana-mana datang ke sini bukan undangan saya, tapi undangan Allah. Disebut silaturahmi, persatuan dan kesatuan, mengumpulkan bagaimana menyatukan toreko, yaitu perjalanan hidup yang ada di Nusantara ini. Mari persatuan dan kesatuan, apalagi sebentar lagi mau pemilu. Kita jangan sampai terpancing dan dipancing adu domba. Negara Republik Indonesia ini negara hukum, negara yang persatuan dan kesatuan. Jangan terpancing dan dipancing. Bahaya itu. Kenapa? Itu menjadi keosnya Nusantara, keosnya Indonesia, dan keosnya rakyat Indonesia. Kita harus penting bagaimana menanam sambung oyot, sambung rasa Jogonegoro. Yaitu kita harus memperjelas bagaimana toreko itu satu perjalanan hidup yang ada di Indonesia ini. Karena kita penting, tanpa toreko berarti tidak ada Pancasila. Tanpa toreko tidak ada merah putih maupun NKRI. Itulah hasil karya leluhur, yaitu ajaran-ajaran dari ulama Wali Songo dan kerajaan Nusantara. Kita harus ingat bahwa di Indonesia ini bukan cuma-cuma tapi menjaga tanah air. Tetapi kita harus tahu bagaimana menyatukan, yaitulah suatu lingkungan hidup untuk rakyat yang sejati itu. Boleh semua apapun yang mengaku ke Indonesia, tapi barang tetap yaitu Pancasila, merah putih, NKRI, merdeka. Buka ini Sumpah Pemuda, bukan sumpah bacot, omongan itu dan ini. Kita harus benar-benar dan betul-betul menjaga Pancasila, merah putih, NKRI. Kalau kita hanya kumpulan terus ke sana ya sama dengan dongeng. Tapi kalau kita praktek sembunyi di dalam terang, tapi bisa menghimpunkan, menjaga tanah air, bukan menghancurkan tanah air, tapi menyatukan, itulah menjaga Republik Indonesia, Pancasila, merah putih, NKRI. Itu lebih semangat, betul atau tidak? Jadi rasa subangsihnya, rasa keberaniannya karena di situ, karena cinta kasih sayang. Kita jadi pemborong. Ada yang meninggal, ini kain kapannya semua, butuh rakyat ini nasinya, ini pengen sholat, ini sarungnya semua, komplit. Tunduk nggak? Tunduk nggak? Tunduk. Kalau dia mah hanya bicara aja karena sutra. Jadi bukan hanya ngocoblak begini, ngomong begini, tapi harus dengan pelaksanaan. Bukan membenci, tapi bagaimana menyelamatkan tanah air di bawah dulu, jangan di atas. Kata saya nggak tanggung, saya siap menjadi tumbanya Pancasila, siap menjadi penjaga gawang neraka. Siapa yang wani? Kalau ada yang wani, saya akan berguru. Ada nggak? Pernah dengar nggak? Nggak ada, kabur untuk diri sendiri, pusing loh. Kenapa? Pengen mengambil hak Indonesia. Ya dari dulu pun, ya dari zaman kerajaan pun sudah utak-utik. Zaman Wali Songo sama, zaman ulama sama, zaman sekarang pun sama. Tapi kita beberapa generasi kita jangan sampai lupa kejasadnya para pahlawan, ulama atau wali-wali yang ada di Nusantara ini. Apalagi kerajaan. Ini kerajaan ditinggal, Wali Songo ditinggal, akibatnya seperti gini. Yang perlu kita jaga ini Pancasila. Di situ ada disebut undang-undang itu. Masa yang bikin bendera dari sana, mungkin nanti diakui Indonesia Raya, semua diakui, segala macam. Enak nemen. Kata saya, yuk mari jaga Pancasila. Disitulah terahnya ada semua. Semua belangkonan kok, orang Jawa Barat pakai gini, masa pakai wah. Panggil semua, katanya sudah ketemu dengan Rasulullah, saya mah belum. Udah ketemu dengan Allah, saya mah belum. Kenapa? Masih kerja kepada Allah, betul nggak? Nggak usah aneh-aneh, sama-sama punya ilmu, sama-sama duriahnya. Rasulullah, mana yang hak, mana yang tidak hak. Panggil semua malaikat. Bagaimana berpolitik yang baik dan benar menurut ajaran Islam? Orang berpolitik jangan dicampur paurkan dengan agama. Orang berpolitik jangan dicampurkan dengan nasab.
Orang berpolitik jangan dicampurkan dengan budaya. Orang berpolitik harus benar-benar bisa dari apapun, karena ini untuk menyelamatkan kenegaraan. Tetapi kalau menyelamatkan agama, di sini ada lintas agama dengan lintas iman. Kita harus tahu bagaimana berpolitiknya agama, yaitu berpolitiknya agama sifatnya satu, Rahman Rahim. Politik yang paling bagus Rahman Rahim. Biarpun politik besar pasti mengeluarkan untuk supaya dipercaya oleh masyarakat, betul nggak? Kalau kiai harus dipercaya dunia dan akhiratnya, betul nggak? Mengeluarkan ilmu, mengeluarkan zakatnya untuk rakyat, untuk umaroh, semua demi ditanggung segalanya untuk ulama, betul atau tidak? Itu yang penting. Masa urusan agama ribut, betul nggak? Coba siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk surga? Surga dibuat siapa? Neraka dibuat siapa? Kita ngaji dong. Ya, jangan seperti buah kedongdong dong. Luarnya bagus, dalamnya ruwet. Itu bahaya. Bahwa ulama itu dipentingkan ya rakyat yang ada di kampung. Di atas ribut itu dan ini, rakyat kucar kacir. Ini ulama jangan diam. Mari bergerak, menyatukan, jaga NKRI, jaga Pancasila, jaga merah putih. Hati-hati, betul atau tidak? Nggak berani, saya yang paling depan. Kalau mengeluarkan kitab kader ini, kitab itu dilihat dulu karangan siapa. Kitab itu bisa diganti. Yang aslinya ditutup, yang ini yang sekarang dikumingkan. Makanya banyak bingung gitu. Jadi benar-benar saya kok berani membagikan beras 1000 ton. Bukan banyak duit, ngutang. Kalau negara tuh ngutang untuk jalan, saya mah ngutang untuk rakyat. Betul atau tidak? Saya ngutang untuk rakyat. Kalau negara ngutang untuk jalan segala macam, untuk korupsi atau gimana nggak tahu. Saya mah ngutang untuk rakyat. Wali Songo gak bisa diganggu gugat, tetap terahnya Raja Nusantara. Syekh Nawawi maupun guru saya Abuya Mama Armin Cibuntu sudah mengatakan bagaimana menjaga Timur Tengah. Ini saking cintanya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masalah sejarah nggak akan hilang, biarpun diutak-utik tetap sejarah Indonesia ada, nggak akan kemana-mana. Saya kedatangan tamu pun saudara-saudara saya juga kaget. Baru kena atau diundang, enggak, ini undangan Allah bukan undangan Gufron, betul enggak? Banyak yang dari mana-mana datang ke sini bukan undangan saya tapi undangan Allah. Disebut silaturahmi, persatuan dan kesatuan, mengumpulkan bagaimana menyatukan toreko, yaitu perjalanan hidup yang ada di Nusantara ini. Mari persatuan dan kesatuan, apalagi sebentar lagi mau pemilu. Kita jangan sampai terpancing dan dipancing adu domba. Negara Republik Indonesia ini negara hukum, negara yang persatuan dan kesatuan. Jangan terpancing dan dipancing. Bahaya itu. Kenapa? Itu menjadi keosnya Nusantara, keosnya Indonesia, dan keosnya rakyat Indonesia. Kalau kita pemimpin tuh hanya cinta kepada tanah air, tanggung jawab Pancasila, merah putih NKRI, dan rakyat-rakyat yang ada Bhinneka Tunggal Ika. Itu seorang pemimpin. Problem yang ada di Indonesia ini urusan apa coba? Bagaimana negara Republik Indonesia itu kacau. Biarpun dari nasab asal usul, dari perjalanan hidup yang ada di Indonesia disebut toreko. Toreko pun diacak-acak, NU diacak-acak, Pancasila diacak-acak, semua yang ada di Indonesia diacak-acak. Bagaimana membenahkan? Ulama yang sadar. Kenapa kehancuran? Tergantung masing-masing. Apakah ikut hawa nafsu? Apakah menyelamatkan negeri Indonesia ini? Kita harus sadar. Kalau kita di Indonesia saling mendoakan, saling silaturahmi, persatuan dan kesatuan, rukun damai, cinta kasih sayang, gotong royong, tetap Pancasila tegak, merah putih berkibar, NKRI jelas, yaitu NKRI harga nyata. Kalau kita hanya kumpulan terus ke sana ya sama dengan dongeng. Tapi kalau kita praktek sembunyi di dalam terang, tapi bisa menghimpunkan, menjaga tanah air, bukan menghancurkan tanah air, tapi menyatukan, itulah menjaga Republik Indonesia, Pancasila, merah putih, NKRI. Itu lebih semangat, betul atau tidak? Jadi rasa subangsihnya, rasa keberaniannya karena di situ, karena cinta kasih sayang. Kita jadi pemborong. Ada yang meninggal, ini kain kapannya semua, butuh rakyat ini nasinya, ini pengen sholat, ini sarungnya semua, komplit. Tunduk nggak? Tunduk nggak? Tunduk. Kalau dia mah hanya bicara aja karena sutra. Jadi bukan hanya ngocoblak begini, ngomong begini, tapi harus dengan pelaksanaan. Bukan membenci, tapi bagaimana menyelamatkan tanah air di bawah dulu, jangan di atas. Kata saya nggak tanggung, saya siap menjadi tumbanya Pancasila, siap menjadi penjaga gawang neraka. Siapa yang wani? Kalau ada yang wani, saya akan berguru. Ada nggak? Pernah dengar nggak? Nggak ada, kabur untuk diri sendiri, pusing loh. Daripada gontok-gontokan, panggil malaikat.
panggil semua dari mulai Nabi Adam ke para malaikat, para nabi, para rasul, para wali, para sahabat, umat, kumpulkan di Nusantara ini mana yang hak, mana yang tidak hak. Munajat kepada Allah. Siapa duluan ngecungkel, gelar kain kapan, siapa yang ini, udah selesai itu. Betul nggak? Kesuwen. Kita jangan memojokkan, kita punya ilmu, serang dengan doa. Betul nggak? Mana yang hak, mana yang tidak hak itu kelihatan. Daripada kita komen di itu di ini, lebih baik kita doa. Mana yang benar, mana yang salah itu ketahuan. Percuma. Kenapa? Bajunya sama, baca bismillahnya sama, semua sama. Lemah lembutnya pun seperti sutra, sama. Betul nggak? Coba kalau yang benar-benar, apakah itu menyelamatkan negara Republik Indonesia atau menghancurkan Indonesia? Itu kelihatan nanti. Kita ini sudah dibekali oleh ulama Nusantara. Kita harus subangsih kepada rakyat. Apa subangsihnya? Kita ada yang sakit, kita tengok. Ada yang meninggal, kita tolong. Kita rakyat membutuhkan sesuatu atau tetangga atau ibu, bapak dan sebagainya, kita bantu. Itulah bisa mendekati persatuan dan kesatuan. Kenapa pengen mengambil hak Indonesia? Ya dari dulu pun, ya dari zaman kerajaan pun sudah utak-utik. Zaman Wali Songo sama, zaman ulama sama, zaman sekarang pun sama. Tapi kita beberapa generasi kita jangan sampai lupa ke jasadnya para pahlawan, ulama atau wali-wali yang ada di Nusantara ini. Apalagi kerajaan. Ini kerajaan ditinggal, Wali Songo ditinggal, akibatnya seperti gini. Yang perlu kita jaga ini Pancasila. Di situ ada disebut undang-undang itu. Masa yang bikin bendera dari sana, mungkin nanti diakui Indonesia Raya, semua diakui segala macam. Enak nemen. Kata saya, yuk mari jaga Pancasila. Disitulah terahnya ada semua. Semua belangkonan kok, orang Jawa Barat pakai gini, masa pakai wah. Panggil semua, katanya sudah ketemu dengan Rasulullah, saya mah belum. Udah ketemu dengan Allah, saya mah belum. Kenapa? Masih kerja kepada Allah, betul nggak? Nggak usah aneh-aneh, sama-sama punya ilmu, sama-sama duriahnya Rasulullah, mana yang hak, mana yang tidak hak. Panggil semua malaikat. Bagaimana berpolitik yang baik dan benar menurut ajaran Islam? Orang berpolitik jangan dicampur paurkan dengan agama. Orang berpolitik jangan dicampurkan dengan nasab. Orang berpolitik jangan dicampurkan dengan budaya. Orang berpolitik harus benar-benar bisa dari apapun, karena ini untuk menyelamatkan kenegaraan. Tetapi kalau menyelamatkan agama, di sini ada lintas agama dengan lintas iman. Kita harus tahu bagaimana berpolitiknya agama, yaitu berpolitiknya agama sifatnya satu, Rahman Rahim. Politik yang paling bagus Rahman Rahim. Biarpun politik besar pasti mengeluarkan untuk supaya dipercaya oleh masyarakat. Betul nggak? Kalau kiai harus dipercaya dunia dan akhiratnya. Betul nggak? Mengeluarkan ilmu, mengeluarkan zakatnya untuk rakyat, untuk umaroh, semua demi ditanggung segalanya untuk ulama. Betul atau tidak? Itu yang penting.